Vikramadityan. Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Sona. Film ini berjudul Vikramadityan yang dibintangi oleh Dulquer Salman dan Uni Mukundan dengan cerita yang ditulis oleh Dr. Iqbal Katipuram, garapan sutradara Lal Jose, dan dirilis pada tahun 2014. Mengisahkan tentang persahabatan unik yang terjadi antara anak polisi dan anak pencuri yang dibalut dengan persaingan sportif di antara keduanya. Sepanjang durasi film ini begitu banyak drama yang menyentuh hati karena kisah masa lalu yang terjadi di antara orang tua mereka. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Kunjuni Menon adalah seorang pencuri cerdas yang mampu mengelabui para mangsanya. Kunjuni selalu saja lolos pengejaran warga sebab dirinya lihai dalam penyamaran. Suatu ketika, ia jatuh cinta pada Laksmi, seorang polisi wanita. Ketika Kunjuni mendengar percakapan Laksmi dan seseorang di dalam bus bahwa Laksmi tertarik pada seorang polisi, maka demi memenangkan hati Laksmi, Kunjuni rela memangkas rambut keribonya dan berpenampilan cepak layaknya polisi. Kunjuni berniat meminang Laksmi. Ia membuntuti sang polwan hingga ia mengetahui bahwa Laksmi akan menikah dengan seorang polisi. Ketika itu Laksmi bertugas menjaga seorang napi wanita di rumah sakit. Saat itulah kekasihnya Vasudev Senoy yang juga atasan Laksmi mengungkapkan keinginannya untuk segera menikahi polisi wanita itu. Namun kala itu ibu Senoy keberatan menerima Laksmi sebagai menantunya, dan Senoy berkata pada Laksmi akan meyakinkan sang ibu. Selepas Senoy pergi, nyaris terjadi keributan di rumah sakit dan beruntung dicegah oleh Kunjuni yang saat itu menyamar sebagai polisi. Aksi Kunjuni berhasil meluluhkan hati Laksmi dan tak berselang lama akhirnya Kunjuni dan Laksmi pun menikah. Tepat di hari pernikahan mereka hendak digelar itulah Senoy tiba bermaksud menyampaikan berita gembira bahwa ibunya telah merestui hubungan Senoy dan Laksmi. Namun semua sudah terlambat. Kini Laksmi telah jatuh di pelukan Kunjuni, si polisi gadungan. Senoy patah hati. Beberapa waktu setelah pernikahan Laksmi dan Kunjuni, akhirnya Senoy pun kemudian menikah dengan wanita lain. Singkat cerita, masing-masing dari kedua pasangan tersebut dikaruniai bayi laki-laki pada hari yang sama, di rumah sakit yang sama, dan kamar bersalin yang sama. Kunjuni menamakan putranya Adityan dan Senoy menamakan putranya Vikraman. Beberapa tahun kemudian, Vikram hendak dinobatkan menjadi SI atau Sub-Inspektur menggantikan ayahnya Senoy yang akan pensiun minggu depan. Sebelum pelantikan itu di sebuah kuil, Vikram tak sengaja berjumpa dengan sahabat yang telah lama dicintainya, Deepika. Ia pun melamar gadis itu. Deepika yang sepertinya masih belum bisa melepaskan hatinya dari Adityan yang sudah bertahun-tahun menghilang, begitu dilema. Ya, Adityan putra Kunjuni dan Laksmi telah menghilang beberapa tahun belakangan. Di rumahnya, Deepika mencoba menghubungi Adi, sapaan akrab Adityan, melalui email, memberitahukan apa yang baru saja diungkapkan oleh Vikram. Dari sinilah kita diperlihatkan kilas balik potongan-potongan kehidupan masa lampau ketiganya. Adityan, Vikram, dan Deepika kecil. Mereka mengenyam pendidikan di sekolah yang sama. Sejak kecil, Vikram dan Adi senantiasa bersaing dan bertaruh. Barang siapa yang menang, maka ia berhak mendapat hormat dari yang kalah.
Dan kebiasaan tersebut berlangsung hingga keduanya beranjak dewasa. Namun Adityan acap kali berakhir dengan kekalahan. Tibalah waktunya Deepika memberikan jawaban kepada Vikram. Sekali lagi ia mencoba memeriksa email, barangkali Adi telah membalas pesannya. Sayangnya, nihil. Tak satupun pesan Deepika dibalas oleh Adi. Deepika kecewa, namun mau bagaimana lagi? Salahnya sendiri telah menaruh harap pada sahabatnya itu. Hari itu, sesuai janji, Deepika menemui Vikram untuk memberikan jawaban. Gadis itu menerima lamaran Vikram lantaran tak kunjung ada kejelasan dari Adi. Namun siapa sangka usai dirinya memutuskan menerima lamaran Vikram, di tempat lain, seorang pemuda tengah berkelahi menyelamatkan teman-temannya. Dialah Adityan. Ya, putra Kunjuni dan Laksmi itu kini telah kembali. Dalam perjalanan pulang dari kuil, Deepika dan Vikram menyaksikan pertikaian Adi dan gerombolan pecundang itu hingga selesai. Ketiganya sempat bertatap muka, namun tak saling menyapa. Deepika yang terkejut segera mendatangi rumah Adi, menanyakan perihal kepulangan Adi kepada ibunya, Laksmi. Namun ternyata Adi tak ada di sana. Pernyataan Deepika justru membuat Laksmi sedih dan dengan mata berkaca-kaca, Laksmi mengatakan bahwa Adi tak akan pernah kembali ke rumah itu. Sebab dirinya telah membuat kesalahan fatal terhadap sang anak. Begitulah yang Laksmi ucapkan sembari terisak. Merasa tak enak, Deepika pun akhirnya pamit undur diri. Dan kilas balik cerita dimulai dari sini. Selang beberapa pekan menikah, Laksmi mengetahui bahwa ternyata sang suami Kunjuni telah menipunya. Akan tetapi demi mempertahankan rumah tangga agar tetap nampak harmonis bagi keluarganya, Laksmi dan Kunjuni berpura-pura seolah pernikahan mereka baik-baik saja. Bahkan kini Adi memiliki 2 adik perempuan. Selain itu, seperti anak-anak lainnya, Adityan kecil pun membanggakan sang ayah. Bocah itu percaya bahwa ayahnya adalah seorang polisi. Kala itu dikelilingi teman-teman lainnya, Vikram bertanya kepada Adi, "Kalau memang ayahmu polisi seperti ayahku, kenapa ayahmu tak pernah mengenakan seragam?" Mendengar keraguan Vikram, sepulang sekolah Adi meminta sang ayah untuk mengenakan seragam polisinya esok dan menjemputnya pulang sekolah. Demi menyenangkan si buah hati, Kunjuni pun setuju. Siang itu dengan sepeda kayunya, ia datang ke sekolah putranya dengan mengenakan seragam polisi. Kunjuni melakukan trik sulap untuk menghibur mereka. Anak-anak senang, semuanya tertawa. Namun tiba-tiba datang Senoy menjemput Vikram. Melihat Senoy, Kunjuni pun segera mengajak Adi pulang. Tapi suatu hari, Kunjuni tertangkap basah oleh Senoy dan timnya ketika mencoba mencuri. Kemudian Kunjuni diarak keliling kampung, sepanjang jalan bahkan melewati sekolah anaknya. Adityan nampak terkejut, putus asa, dan kecewa mengetahui bahwa sang ayah ternyata adalah seorang pencuri. Kunjuni sempat dipenjara, namun berhasil bebas dengan jaminan. Tapi saat kembali ke rumah, ia harus menghadapi amarah putra dan istrinya. Kejadian itu menyebabkan Kunjuni terusir dari kediaman mereka. Ia putus asa dan tak dapat menanggung rasa malu sebab telah mengecewakan putranya. Akhirnya Kunjuni mencapai sebuah jembatan dan ditemukan tewas mengenaskan. Jasadnya mengapung di bawah jembatan pada keesokan harinya.
Beberapa tahun kemudian, Vikram tumbuh menjadi pemuda pekerja keras, sementara Adityan menjadi sangat pemalas. Adi tak sengaja bertemu 3 bocah berandal dan berteman dengan mereka. Sejak itulah, ia melakukan kegiatan ilegal kecil-kecilan demi mendapatkan uang saku tambahan. Laksmi yang mencoba mendisiplinkan Adi, menitipkan putranya itu di klinik milik ayah Deepika. Sejak itulah hubungan Adi dan Deepika menjadi semakin dekat. Setelah 3 serangkai itu lulus sekolah, Vikram dan Adi memutuskan untuk melamar tes seleksi SI. Hai bro. Dalam sebuah perlombaan, lagi-lagi Adi kalah dari Vikram. Ia kecewa saat melihat Deepika memberikan selamat pada Vikram dengan memeluk pemuda itu. Karena cemburu, Adi pun keluar ruangan, diikuti oleh Deepika. Gadis itu menegaskan bahwa Vikram adalah sahabat baiknya, begitupun Adi. Bukankah mereka bertiga memang bersahabat? Hanya saja, meski tujuannya sama, jalan yang ditempuh oleh Vikram dan Adi berbeda. Itulah yang kerap menimbulkan ketegangan antar 2 pemuda tersebut. Deepika memeluk Adi untuk menenangkan hati pemuda itu. Namun Adi menggoda enggan melepaskan pelukannya di depan umum meski Deepika meminta. Hal itu terlihat oleh Vikram yang langsung menendang Adi hingga pemuda itu jatuh tersungkur. Kemudian terjadilah pertikaian antar kedua pemuda tersebut. Untuk pertama kalinya, Adi mengalahkan Vikram. Tepat saat itu, Senoy tiba melerai mereka. Senoy yang tak terima Adi melukai putranya, berniat hendak menyeret kasus tersebut ke ranah hukum, namun hal itu ditentang oleh Vikram. Vikram mengatakan bahwa antara ia, Adityan, dan Deepika memang berteman baik sejak kecil. Kegaduhan pun bukan kali pertama mereka mengalaminya. Persaingan secara sportif seringkali Vikram dan Adi lakukan. Untuk itu, Vikram meminta sang ayah untuk tetap bijak dalam bersikap. Namun meski keduanya menjalankan persaingan secara sehat, Senoy masih menyimpan dengki terhadap Adi. Padahal ketika Vikram nyaris tak dapat mengikuti seleksi karena sakit cacar yang dialaminya, Adi menggendong Vikram hingga di ruang seleksi dan menyemangatinya. Namun petaka muncul ketika nilai Adi mengungguli nilai Vikram di babak penyisihan. Dan hal ini membuat Senoy kesal. Berbeda dengan ayahnya, bagaimanapun Vikram mengakui kecerdasan unggul Adi dan menunjukkan rasa hormat yang mendalam untuk saingannya itu. Pasalnya, Adi menempuh proses untuk mengikuti seleksi dengan kerja keras belajar penuh di paruh waktunya setelah bekerja demi mencukupi kebutuhan hidup. Kedengkian telah membutakan mata Senoy. Apalagi Adi telah berani memperingatkan Senoy untuk tidak bertindak jauh padanya sebab ia mengetahui bahwa selama ini Senoy menerima suap sana-sini demi menyenangkan hati Vikram. "Jangan sampai putramu kecewa padamu seperti aku kecewa pada ayahku, Pak," tegas Adi. Senoy makin naik pitam. Ia menjebak Adi dalam kasus narkotika untuk menjebloskan pemuda itu ke balik jeruji besi dan menjaga barang bukti secara pribadi di rumahnya. Namun Vikram diam-diam menukar barang bukti tersebut dengan bubuk laktosa untuk menyelamatkan Adi dari jerat hukum. Berkat Deepika yang memberitahukan hal itu kepada Adi, Adi pun berterima kasih pada Vikram dan mengungkapkan bahwa rasa hormat yang mereka pegang selama ini saling menguntungkan. Lagi-lagi Senoy gelisah. Ia was-was bahwa Adi akan mengalahkan putranya. Maka dalam upaya manipulasi terakhirnya, Senoy meyakinkan Laksmi bahwa dirinya rela mengambil risiko untuk menukar barang bukti demi menyelamatkan Adi. Sebagai imbalannya tersebut, Senoy meminta Laksmi melakukan sesuatu untuknya, yaitu Laksmi terpaksa menyembunyikan memo wawancara
yang harusnya diterima Adi. Adi yang mengetahui hal itu dari salah satu temannya langsung menelusuri jejak pengiriman memo yang ternyata telah diterima oleh sang ibu namun sengaja tak diserahkan padanya. Adi patah hati mengetahui sang ibu tega berbuat demikian padanya. Dalam kekecewaan itu, Adi menyalahkan Laksmi atas kematian Kunjuni dan mengklaim bahwa Laksmi bisa saja mengubah tabiat ayahnya seandainya Laksmi mau mencoba. Malam itu adalah malam terakhir Laksmi melihat Adityan. Sebab esok harinya, Adi menghilang dan hanya meninggalkan seragam polisi gadungan milik mendiang ayahnya. Dan demikianlah kilas balik cerita yang dikenang oleh Laksmi. Namun tiba-tiba Laksmi dikejutkan oleh kedatangan putranya. Naya? Ya, Adityan kini telah kembali berkumpul dengan keluarganya. Esok harinya, Police Station setempat mengadakan acara pensiunnya Senoy sekaligus pelantikan Vikram menjadi SI menggantikan posisi sang ayah. Banyak tamu-tamu yang hadir termasuk Deepika. Di antara para tamu penting, subkolektor baru bernama Lokes bergabung sebagai kejutan untuk mendoakan ayah dan anak itu. Tapi tak sengaja ia bertemu Adi di sana. Ternyata keduanya saling mengenal. Kemudian Lokes mengungkapkan sebuah kilas balik cerita hidup Adityan yang penuh perjuangan. Begini ceritanya. Pada saat malam Adi meninggalkan rumah, dalam perjalanan kereta menuju Delhi, Lokes menghentikan Adi yang putus asa dan hendak bunuh diri. Melihat kondisi kacau Adi, Lokes tak sampai hati meninggalkan pemuda itu seorang diri, lalu mengajaknya tinggal di apartemennya. Lantas keduanya menjadi teman dekat. Lokes yang merasa masih ada kobaran semangat dalam diri Adi, mendesak pemuda itu untuk kembali mengikuti ujian UPSC sembari melakukan pekerjaan serabutan. Alhasil keduanya pun menyelesaikan ujian bersama dan lulus. Congrats, dude. Singkat cerita, Lokes mengungkapkan bahwa Adityan telah menjadi petugas IPS dan kini pemuda itu resmi menjadi ACP, atasan Senoy dan Vikram. Selama ini tak ada yang tahu bahwa Adi berkeliaran di sini. Ia senantiasa memantau orang-orang tersayangnya dari jauh. Senoy terkejut mendengar hal itu dan terpaksa harus menerima kekalahan, serta mau tak mau ia pun hormat kepada Adi. Siapa sangka anak pencuri ini berhasil menjadi polisi yang bukan sembarang polisi. Puas dengan balas dendamnya kepada Senoy, Adi memutuskan untuk tidak memberitahu Vikram. Namun Vikram ternyata telah mengetahui hal tersebut dan tak segan memberikan hormat kepada Adi yang kemudian dibalas dengan rangkulan. Kebiasaan masa kecil mereka ternyata membawa manfaat dan kebaikan pada hubungan persahabatan keduanya. Tanpa merasa dirugikan, dengan senang hati, Vikram meminta Adi untuk membawa serta Deepika. Di hatinya hanya ada kamu, ucap Vikram kepada Adi. Pada akhirnya, cinta Adityan dan Deepika bersatu kembali. Dan film pun selesai.